Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke guys, PDI tanpa Jokowi, aduh kasihan dah. Ya, seperti itulah perkataan Ibu Megawati dulu guys. Pernah bilang begini, aduh Jokowi tanpa PDI, kasihan dah. Pernah diejek begitu di depan para orang banyak guys, tamu-tamu di saat Kongres PDI kah kalau nggak salah. Betapa sakit hatinya Presiden Jokowi. Tetapi Bapak Presiden selalu tersenyum, tidak menampakkan sakit hatinya. Tapi pemilu kali ini Jokowi menunjukkan taringnya bahwa PDI habis serata di tangan Jokowi guys. Nah, jadi sekarang dibalik, PDI tanpa Jokowi, aduh kasihan dah. Ya seperti itulah guys. Aduh, ini ada video menarik ya tentang PDI dan Pak Jokowi. Jadi kenapa PDI tidak memecat Presiden Jokowi? Apakah PDI takut akan ambiar ibaratnya gitu guys? Sekarang udah ketahuan guys, PDI suaranya udah pecah di saat Bapak Jokowi mulai bertindak. Kenapa tidak berani memecat Presiden Jokowi? Emang Jokowi siapa kata Bu Mega? Tapi sekarang dia tahu kan siapa Jokowi. Oke guys, langsung saja kita simak video berikut ini. Jangan lupa ikutin sampai selesai agar tidak gagal paham guys. Oke, langsung saja, let's go to video. Ya jadi rakyat biasa. kembali ke mana? Kembali ke Solo. Jadi rakyat biasa. Pak, soal isu jadi sekjen PBB gimana Pak? Kembali ke Solo jadi rakyat biasa. Belum lama ini muncul sebuah video menarik tentang Presiden Jokowi yang mengulang perkataannya dulu. Kalau ia ingin pensiun dan tidak mau menerima tawaran di dunia politik lagi. Ini sebuah tamparan keras dan sangat keren dari Jokowi. Mengapa? Jauh sebelum ini, banyak sekali pakar politik dan musuh Jokowi yang mengucap kalau Jokowi akan jadi lame duck. Lame duck artinya bebek lumpuh, di mana istilah lame duck sering dikaitkan dengan politikus yang pengaruhnya akan habis seiring dengan masa jabatannya yang akan berakhir. Mereka melihat Jokowi ini sebagai orang kurus dan juga pesuruh partai, yang mana akhirnya penilaian Devil Effect ini membuat Jokowi dipandang kerdil, terutama di mata satu orang ini. Siapa dia? Yaitu Megawati. Ada sedikitnya 3 perkataan Mega yang bikin Jokowi sakit hati. Pertama, Megawati berkata, tanpa dirinya Jokowi tidak akan bisa jadi presiden. Kedua, Jokowi hanya dianggap boneka partai. Ketiga, tak pernah diapresiasi. Mari kita bahas satu persatu hingga Jokowi berhasil bikin PDIP pincang. Ini adalah foto di mana presiden duduk di bangku kayu seperti orang hukuman di hadapan ketua partainya. Megawati di atas angin. Kenapa begitu? Ia selalu berprinsip kalau prestasi PDIP itu berkat keputusannya, sehingga Jokowi tidak pernah dianggap punya andil di situ. Dari sinilah firasat Jokowi mulai merasakan hal yang buruk. Dalam pikiran Jokowi, sedangkan masih aktif sebagai presiden saja saya direndahkan seperti ini, apalagi nanti saat sudah tidak lagi menjabat. Tingkah Megawati yang meninggi awalnya masih bisa dimaklumi sang presiden. Hingga pada satu waktu tahun 2023, penentuan capres dan cawapres harus segera dilakukan. Disinilah Jokowi berkesempatan untuk menguji Megawati apakah ia dianggap ada atau hanya sebagai boneka saja. Bagaimana caranya? Saat itu Jokowi meminta Megawati mengusung Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sebagai capres dan cawapres. Reaksi Megawati di luar dugaan. Ia marah dan kesal mendengar pernyataan Jokowi. Dan keluar satu kalimat yang congkak dari Mega, yaitu bahwa keputusan capres ada di tangan saya sebagai pemimpin tertinggi. Perkataan itulah yang membuat Jokowi akhirnya harus memilih antara melawan atau tertawa. Tanpa pikir panjang, karena merasa tidak pernah dianggap ada, Jokowi memilih jalan melawan dan Megawati harus mempertanggungjawabkan ucapannya di hadapan Jokowi. Karena yang lebih tinggi kedudukannya adalah presiden, bukan ketua partai.
Hal pertama dan paling mengejutkan keluar dari mulut sang presiden adalah Prabowo akan mendapat jatah setelah ini. Singkat, namun pesan presiden membuat Megawati keringat dingin. Ia tidak menyangka perkataan itu keluar dari seorang kadernya. Megawati awalnya tidak mau kelihatan kalau ia gentar. Tapi Jokowi tahu cara membongkar pertahanan banteng. Jokowi memilih 3 langkah bidak caturnya untuk menyudutkan posisi Megawati di atas papan percaturan. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan Jokowi? Pertama, merestui Gibran maju mendampingi Prabowo Subianto. Terlepas ada pro dan kontra terkait pelanggaran konstitusi di situ. Yang jelas Jokowi berhasil menyampaikan pesan ke semua, terutama ke Megawati, bahwa ia punya kuasa besar di Republik ini untuk mengubah, merevisi, atau bahkan menghapus. Kedua, secara tegas Jokowi menolak mendukung kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Lebih dari sekedar menolak, Jokowi mempertegas posisinya di sini sebagai kepala negara yang punya kuasa mutlak untuk mendukung siapa saja. Dan hak itu tidak bisa diintervensi oleh partai, apalagi oleh satu orang wanita. Semakin jelas melawan, di hari ulang tahun PDIP kemarin, jangankan untuk hadir, sekedar memberi ucapan selamat pun Jokowi sudah tidak mau lagi. Ketiga, menjadikan Kaisang sebagai ketua umum PSI. Ini bukan ajang pamer seumpama barang mewah, tetapi lebih luas lagi, pesan yang disampaikan oleh Jokowi kepada Megawati adalah hati-hati untuk berucap sombong di depan sang presiden yang tidak pernah mau sombong. Yang awalnya Megawati tak tersinggung, namun dengan 3 langkah catur politik Jokowi barusan, pertahanan sang banteng akhirnya terbongkar. Megawati mendidih, dia marah setiap kali diberi mic untuk berbicara, selalu menyinggung kezoliman penguasa Jokowi. Akhirnya Megawati sadar bahwa kekuasaan Jokowi lebih besar 100 kali lipat dibandingkan dengan dirinya. Serangan halus Jokowi bikin Megawati sadar kalau ia bukan lagi ratu kelima Republik ini. Lalu apa yang terjadi? Penyesalan. Ya, sekarang yang tersisa adalah penyesalan. Seandainya Megawati sadar waktu itu dengan kekuatan Jokowi, dia pasti tidak akan mau melawannya. Karena sudah pasti siapapun yang melawan Jokowi akan babak belur. Lihat saja Rizik Syihab, Amin Rais, Surya Paloh dipersempit ruang geraknya. Disadari atau tidak, Megawati pun sedang dipreteli alias ruang geraknya dipersempit oleh sang presiden. Bahkan parahnya lagi, Megawati dibikin serba salah untuk melangkah. Di satu sisi ingin memecat Jokowi, tetapi di lain sisi ingin menjadikan Jokowi sebagai ketua umum PDIP. Sebelum pecahnya PDIP dan Jokowi, niat awalnya adalah mencampakkan Jokowi dari tubuh partai, karena anggapan mereka Jokowi sudah tidak menguntungkan lagi. Lalu apa yang terjadi? Jokowi menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya. Jokowi tidak hanya ahli membaca peta politik, ia juga bukan sekedar kingmaker, tetapi Jokowi seorang godfather yang bisa mengubah arah kekalahan menjadi kemenangan, atau sebaliknya, yang unggul bisa diubahnya menjadi inferior. Partai yang merasa berkuasa sekalipun bisa dijadikan loyo oleh Jokowi. Lihat saja PDIP yang awalnya berada di peringkat pertama, sekarang dilangkai Gerindra sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi. Memangnya seberapa hebat Jokowi? Pertanyaan ini masih sering ditanyakan oleh kubu pendukung Anies dan Ganjar. Jawabannya, kehebatan Jokowi bukan karena ia setiap belusukan menggendong laras panjang, atau setiap ada media menggembar-gemborkan prestasi pembangunan yang ia lakukan. Tetapi kehebatannya justru karena dia diam, tetapi rakyat merasakan. Maksudnya bagaimana? Jokowi banyak sekali membuat kebijakan dan terobosan, baik itu di bidang manufaktur, energi, infrastruktur, ekonomi, dan lainnya. Keberhasilan ini tak pernah dipamerkannya, tetapi rakyat sendiri yang merasakan. Sekaligus ini menjadi jawaban kenapa ya para pendukung Jokowi sangat loyalis. Lihat saja ketika Jokowi terang-terangan dukung Prabowo Gibran, ada berapa ratus kader PDIP yang akhirnya memilih keluar dari partai banteng merah itu. Terbaru, Marwar Sirait, kader PDIP yang sangat loyal dan terkenal, memilih keluar demi mengikuti jejak Jokowi. Jadi hari ini politikus hebat bangsa kita telah bertambah satu orang lagi, yaitu Soeharto dan Jokowi. Bahkan, Jokowi semakin dekat akhir jabatannya, semakin banyak sekali tawaran politik yang ia terima, mulai dari pengurus partai hingga ketua umum. Terbaru, Jokowi diminta untuk menjadi sekjen PBB jika sudah pensiun nanti. Oke guys, gimana menurut kalian? Setelah menonton video tadi,
apakah Presiden Jokowi akan bergabung ke PDI atau akan berbalik arah guys, atau akan bergabung ke Golkar. Tetapi di pernyataan tadi Bapak Presiden Jokowi kalau setelah pensiun akan kembali ke Solo dan menikmati masa tuanya bersama anak cucunya guys, atau bersama cucu-cucunya guys di Solo. Jadi seperti itulah. Jadi kesimpulannya adalah PDIP tanpa Jokowi, aduh kasihan dah. Pernyataan ini kita balik guys. Yang sesombong itukah Megawati kepada Presiden Jokowi kala itu? Gimana guys? Terbukti guys, di pemilu ini hancur lebur PDI. Suara Ganjar, sok ada lagi capresnya Pak Ganjar. Kalian percaya dengan suara saya segitu? 16%. Seperti HP lobet Pak. Ya percaya Pak. Karena kesombongan Anda sama kesombongan Ketua Umum Bapak itu yang bikin hancur PDI, apalagi dengan tangan dingin Presiden Jokowi. Selesai. Di kandang banteng pun dihabisin oleh Gibran Prabowo. Oke guys. Sekarang kita jadi ngerti begitu dinginnya Presiden Jokowi memainkan politiknya, memainkan catur politiknya. Sampai partai sebesar PDI hancur lebur. Oke? Mau ketawa guys, tapi takut dosa, takut nanti nyinyir para netizen, ya kan? Ya sudahlah, kita cukup akhiri sampai di sini. Terima kasih saya ucapkan yang sudah subscribe di channel Joni Iswahyudi. Semoga kalian diberikan rezeki yang murah, lancar, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.